teman-teman semuanya. Hai, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading ya. Bisa resonate, bisa juga enggak. Bisa juga energinya ini vice versa. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Dan terima kasih banyak sudah hadir. Selamat menonton. Semoga readingan hari ini bisa resonate buat teman-teman ya. Oke, tema readingan hari ini adalah seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi ya. Nanti judulnya ada di layar utama ya, anjay. Ada di di judul temanya ya. Ini aku tarik energi dari seseorang yang sekarang ini lagi nggak komunikasi ya. Sekarang seperti apa ya perasaan dia sama kamu dan bagaimana nanti hubungan kalian ke depan. Oke, teman-teman semuanya jangan kemana-mana. Semoga resonate buat kamu. Pejamkan mata dan tarik nafas. Bagaimana saat ini perasaan dia kepada kamu. Ada kartu The Death, ada kartu The Empress ya. Oke, guys, selamat sekali lagi. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi enggak teleponan, marahan, atau memang bosen sama dia ya, kamu lagi ngejauhin dia, kayak kesel, bete, nggak terima sama sikapnya yang nggak pernah berubah, pokoknya nyebelin buat kamu. Perasaan dia ya memang memang ya kamu punya kekuatan yang luar biasa. Dia aja nggak bisa ngelawan kamu. Kelihatannya aja fisiknya dia kuat, dia energik, dia terlihat hebat, tapi nyatanya dia nggak mampu ya untuk melawan kamu. Dan terlihat di kartu The Death di sini, cuman niatnya doang mau ninggalin kamu, niatnya doang pengen ngalahin kamu, tapi nggak berhasil ya, nggak berhasil dalam perjalanannya dia dengan niat buat ninggalin kamu. Ternyata dia kepikiran kamu sepanjang perjalanannya, kepingin balik lagi, mikirin lagi tuh apa ya langkahnya nanti yang bakal dia lakuin gitu ya, karena dia udah nyetujuin untuk kayak semacam ngelanjut sikap tidak komunikasinya ini dilanjut jadi ajang untuk kesempatan untuk putus hubungan gitu ya. Tapi apa? Balik lagi. Sekarang aja kelihatan nih dari ketiga kartu ini. Ya, udah beberapa hari ini dia cuekin kamu, nggak berusaha untuk ngedeketin kamu, minta maaf, merayu kek, atau sesuatu yang terbaik lah yang bikin nanti hubungan kalian berdua ini bisa kembali harmonis. Enggak, guys. Ya. Dia di sana justru kayak ngerasa kamu yang sayang sama dia, kamu yang mencintai dia. Dan dia nggak perlu melakukan satu gerakan apapun. Yakin banget kamu pasti akan kembali. Rasa takut itu ada deh. Ada. Di sini ada The Death soalnya. Di batin ini sebenarnya ragu dengan pilihannya dia untuk ninggalin kamu atau sengaja nyuekin kamu gitu. Pengen berubah. Pengen tidak ketergantungan sama kamu. Gimana caranya? Nyuekin gitu loh ya. Dia sudah mulai nih mau berperang sama kamu. Malam tadi teman-teman, atau mungkin tadi pagi ya, ini karena ada warna kuning, bisa tadi pagi bisa sore hari. Sama aja ya, kalau pagi hari kan yang ini kali, ini sore hari ya. Oke, tunggu aja sampai sore nanti ya guys. Dia kangen sama kamu ya, kangen sifatmu yang aduh,
nggak bakal bisa dia dapetin lagi deh gitu. Ini kamu punya kekuatan teman-teman, kamu punya karir yang bagus, punya fisik yang bagus, punya keuangan yang bagus, punya kepribadian yang bagus, dan kamu juga di sini dipandang sama dia ini bagus. Cuman karena dia di sini kan orangnya dedet ya, keras, pengen menang terus ya. Kalau kamunya lagi butuh dia, dia susah dicari. Tapi giliran kamunya nyuekin, dia marah gitu kan. Giliran dia dikomplain, dia nggak suka. Akhirnya kamu ya nggak mau komunikasi sama dia. Dia bales temen-temen. Ya, dedet di sini kan rasanya kayak pengen ngasih lihat kalau dia kuat dari kamu. Tapi nggak sampai sore hari guys. Kalau ini kejadiannya malam, ya pagi dia udah ngerasain energinya kayak, duh janganlah, jangan sampai putus lah, gue harus balik lagi nih gitu. Kenapa? Kamu berbeda dari orang kebanyakan. Susah dapetin tipe kayak kamu. Gitu ya, apalagi mungkin di sini kelihatannya kamu pinter atau memang kamu ini orang berpengalaman. Dia ngerti deh, dia ngerti asal usul kamu, makanya dia tuh di sini nggak bakal ngelepasin kamu gampang gitu. Serius, orangnya emang termasuknya kayak sombong gitu loh guys ya. Kayak dia ini seakan-akan kayak, alah gampang cari pengganti. Kagak, kamu tuh di hatinya tuh susah dilepasin, cuman dianya aja yang nggak mau kelihatan bucin gitu loh. Apalagi di sini dia seperti sudah memaafkan kamu gitu, padahal dia yang salah misal. Tapi dia kayak kamu mungkin kayak gini ya, kayak baik sama dia, jadi kayak disalahin terus sama dianya. Tapi dia ini gara-gara sifat-sifat kamu yang kayak begini nih, yang gimana ya, ramah, baik gitu. Padahal aslinya kamu galak ya, kamu perhitungan, bawel, ditakutin orang, kamu dihormatin, kamu dihargain, tapi orang ini berani sama kamu ya karena kamu ngehormatin dia sih. Karena kamu menghargai dia gitu. Jadi dianggapnya kamu lemah. Tapi sebenarnya dia takut gitu loh, karena dia punya cinta, dia punya hasrat, dia punya sesuatu yang apa, yang kamu mungkin nggak nyangka ya, kalau dia ini sama kamu tuh ketergantungan ya. Jadi inilah yang membuat dia ini selalu kayak pikir-pikir dulu deh buat udahan sama kamu. Pertimbangan terus dia. Karena buat dia rugi kehilangan kamu. Justice ya. Dia nggak mau sampai jadi kenyataan gitu. Kamu ini nggak jadi pasangannya dia nggak apa ya, nggak sampai sana pikirannya, nggak mau gitu. Jadi kamu ini ya patut untuk dipertahankan, karena itu tadi kriteria yang kamu punya itu ya nggak bakal bisa dia temuin dimanapun. Ya gampang sebenarnya cari yang baru di sini ya, karena dia kan percaya diri orangnya, egois, terus besar kepala gitu. Tapi dia tahu kamu ini seperti apa. Dia juga orang berpengalaman, dia juga bukan orang yang biasa aja. Ini orang spiritualnya juga bagus. Ya termasuknya ya dia bisa lihat karakter kamu seperti apa, makanya dia nggak mau kayak ngeremehin kamu gitu. Nggak berani teman-teman, nggak berani. Dia tuh termasuknya takut gitu loh. Dia juga sebetulnya di sini berharap kamu punya perasaan yang sama, selaras sama dia. Aku ngelihat sih di sini karena mungkin kamu menghormatin dia ya. Jadi dia di sini kayak ini ya guys ya, kayak apa ya, kayak punya tempat gitu ya. Jadi dia berani berani jadi dirinya sendiri apa adanya gitu. Kalau dia memang sifatnya toksik ya toksik yang dilihat dimunculin, tapi karena dia sayang sama kamu itu banyak perubahan sifat-sifat toksiknya. Serius beneran, ke depan itu kalau kamu tambah lama hubungan sama dia itu akan berubah. Ini tergantung kamunya teman-teman, kalau kamunya mau kuat sama dia ya. Karena aku lihat di sini kamu punya kemampuan untuk menaklukkan dia, untuk membuat dia ini kembali seperti apa yang kamu mau gitu loh. Dulu di awal-awal hubungan paling paling kelihatan sih dia ini nurut ya sama kamu, sering sering kecarian, tapi nanti
emang di akhir-akhir, maksudnya udah lama hubungannya tambah lama, itu dia akan berubah lagi seperti di awal. Ini butuh kesabaran aja. Karena di sini pun juga dia menilai menilai kamu. Dia ngerasain kok teman-teman nyaman sama kamu itu. Damai, tenang. Cuman orang ini kan banyak gaya ya. Gimana ya? Kayak terlihat orangnya itu mengakui lah gitu ya kalau dirinya ini seksi, kalau dirinya itu punya kelebihan dari fisik ya, jadi kayak agak sedikit inilah gitu, kayak ngebanggain diri gitu, ya wajar. Tapi sebetulnya, ya guys, tahu nggak sih, kamu itu di hati nggak tergantikan. Iya, serius di sini. Jadi orang yang saat ini nggak komunikasi ini memang kelihatannya aja gitu, ya. Aslinya dia itu memang pengen dipandang baik atau tinggi, lebih baik lah gitu derajatnya sama kamu. Jadi gimana ya, gengsi kan namanya ya, nggak mau direndahin. Padahal mungkin kamu nggak ngerendahin dia, tapi cara sikap kamu nyuekin dia ini kayak ngerendahin dia gitu teman-teman. Jadi dianya kayak begini, begaya gitu loh, nggak nyari kamu. Padahal mah pagi hari itu dia udah kebingungan nih, takutnya beneran terjadi, kamu tuh bukan orang sembarangan gitu, dia paham siapa kamu gitu. Dan aku lihat juga di sini dia lagi cari ide nih, gimana ya untuk memulai percakapan komunikasi dengan kamu. Karena dia pengen godain kamu gitu loh ya. Jangan denial deh teman-teman, bener kan orangnya seperti itu. Emang orang ini kelihatannya sih dewasa, tapi dia kekanak-kanakan ya, sifatnya dewasa tapi kamu manjain dia gitu, maksudnya gini, kamu melakukan treatment secara, bagaikan kamu nge-treat anak-anak, seperti itulah dia. Nurut sebetulnya orangnya. Sama kamu tuh denger banget apa yang kamu omongin, apa yang diminta kamu, pasti didengar sama dia. Tapi kamu harus sabar, orang ini memang susah buat bergerak, susah buat berusaha. Kenapa? Karena terlalu disayang sama kamu, guys. Ya, Ten of Swords, gampang gampang ini dianya, gampang ngambek, terus juga orangnya emang gimana ya, kayak malesan gitu loh kalau bercinta nggak diduluin gitu ya, kalau mau melakukan hal romantis nggak diduluin, malesan. Beda kalau di awal emang semangat, ada tantangan kan, jadi dia yang paling banyak pergerakan, tapi kesini sininya nanti kamu yang dia sering tunggu-tunggu duluan karena udah malesan gitu. Mungkin karena dia kecapean kerja, bisa ya, karena tuntutan kehidupan juga, jadi dia seperti itu. Tapi dia sayang sama kamu, ngebutuhin kamu. Cuman kamu yang ngertiin dia. Ini dia loh perasaannya dia ya. Cuman kamu yang ngertiin dia. Dia ngerasa kayak kamu tuh twin flame-nya dia, kamu paham banget sama dia. Ya, kamu tahu lemahnya dia, tahu kesalahannya dia, kayak aduh pokoknya dia nggak bisa deh gitu ya, sampai harus memutuskan bikin kamu kecewa gitu. Kalau marah ya wajar ya, kalian tuh sering marahan gitu, tapi dia nggak sampai hati gitu teman-teman ngucapin kata-kata yang nyakitin ke kamu, karena dia sendiri juga butuh kamu banget. Atau mungkin di sini hubungan yang saling menguntungkan gitu ya. Udah dewasa sih pemikirannya, jadi usianya udah dewasa, jadi itu dia nggak mau capek lagi nyari-nyari yang lain gitu loh. Udah dapat kamu ya udah. Jadi dia tuh bersifat dan bersikap apa adanya dia. Jadi kalau kamu ngeliat kok orang ini kayak nggak tahu, malu banget sih kalau sama gue, kayak ya emang begitu, dia nggak udah apa ya, udah nggak mau cari-cari yang lain lagi, sama kamu tuh udah kayak pasangan sah gitu loh. Dia ngasih lihat kalau dia belum mandi, kalau dia belum pakai baju rapi, kalau dia belum dandan gitu, kalau misalkan cewek ya nggak malu, karena dia udah ngerasa gitu aja. Begitupun juga dengan dia ngelihat kamu mungkin belum mandi, belum bersih-bersih, belum pakaian rapi, belum dandan, atau belum ya penampilannya belum oke, nggak peduli karena sayang sama kamu, udah nerima gitu. Kayak gitu dia itu. Udah nyaman sama kamu, guys. Gitu. The Empress sih, kamu menyenangkan, menyamankan dia gitu. Itu yang membuat dia itu mempertahankan kamu. Tapi
secara terlihat ya dan terasa sama kamu mungkin orang ini toksik, padahal sebenarnya dia mengagumi kamu gitu. Cuman di sini harus ada fase penerimaan di kamunya biar kamu bisa lihat dalamnya, aslinya si hati nurani dia ke kamu kayak mana. Kalau kamu melakukan hal yang seperti tadi aku bilang di fake opcast, melakukan seperti ke orang-orang yang masih muda gitu ya, kamu ngehargain dia itu walaupun dia masih muda gitu ya, kamu sayang dia, perhatian, terus kayak dihargain gimana sih. Nah itu dia seperti itu, nantinya juga dia akan nurut, ngehormatin kamu, ngehargain kamu, bersikap baik gitu dianya. Jadi dia bersikap apa adanya ini ya karena mungkin sering disalahin tadinya ya, sering dikecewain juga atau memang dua-duanya punya kebiasaan sama. Kalau nggak di kamu ya dia duluan yang bikin masalah gitu ya. Jadi kayak sama-sama aja ya ketliplek gitu kamu sama dia tuh of cups. Jadi kayak cerminan gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu. Kalau mau baik gitu hubungannya ya itu dia harus mengalah salah satu. Kalau memang teman-teman ini dengar tarot di sini di channel ini ya mungkin kamu yang sudah dikasih visi ya, visi dan misi oleh Tuhan melalui channel ini untuk oh jadi begitu ya. Tapi kalau kamu capean, kalau kamu udah kecewa ya pasti udah nggak mau denger ini. Tapi kalau kamu masih cari tarot, berarti kamu masih ada punya pingin peluang gitu untuk kembali romantis, kembali baik sama pasangan kamu dan pengen lebih lama hidup sama dia gitu ya, bersama dengan dia. Ya ini yang aku lihat bahwa dia membutuhkan kamu di Two of Cups. Barangkali kalian ini adalah bisa jadi twin flame sejati ya, walaupun sering marah-marah tapi nggak bisa putus gitu ya, karena toksiknya dia ini ya mungkin dikarenakan ya pertama ya dia mungkin pernah kecewa dalam kehidupan dia bersama dengan orang tuanya, perjalanan dia mungkin dari kecil sampai dengan dewasa dan sampai ketemu sama kamu ini banyak ujian ya, banyak masalah. Jadi itulah yang membentuk karakter dia seperti itu. Tapi ya di sini pemikiran dia banyak berubah. Perasaan dia juga banyak dipengaruhi oleh sikap kamu, oleh perhatian yang kamu lakukan kepada dia. Sehingga di sini juga dia banyak perubahan gitu ke arah baik yang awalnya nggak seperti ini, tapi dia bisa gitu nantinya ke depan nanti. Ya dia kayak mau melakukan sesuatu yang buruk dia selalu ingat kamu, jadi selalu wanti-wanti waspada. Kenapa? Karena dia ada rasa malu sama kamu, ada rasa bertanggung jawab sama kamu, dia pengen selalu dinilai baik sama kamu, dia pengen dapat nama, pengen dapat tempat di hati kamu, sehingga dia akan berhati-hati. Orang ini sebenarnya tega loh buat kamu misalkan minta-minta atau seenak pemikiran dia lah gitu kan, kamu sayang sama dia gampang diporotin kah, gampang untuk dibikin dimintain ini itu, dimintain tolong ini itu, tapi enggak sampai sana dia, karena perhatian kamu itu yang meluluhkan sikap toksik dia jadi banyak perubahan gitu teman-teman ya. Terus juga mulai merasakan cinta itu ya di saat banyak masalah, jadi dia tahu tuh bagaimana kamu menghadapi masalah, bagaimana kamu menghadapi dia gitu. Jadi perasaan dia ini kagum sama kamu. Seakan-akan dia ini kayak berkewajiban untuk berbuat baik juga kepada kamu dan menghargai kamu. Kenapa? Karena kamu bisa ngejaga perasaan dia, ngehargain dia. Di sini dia kagum gitu ya. Dia juga sama punya sisi children yang mungkin terluka, mungkin juga dia bahagia juga dan ada cita-cita dia yang belum terkabul dari kecil dia dapat dari kamu. Dia merasakan nikmat dari kamu. Hal ini juga yang membuat dia akhirnya apa? Banyak perubahan, jadi jauh lebih baik lah ya saat ini dibandingkan beberapa mungkin tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau kalau kalian belum sampai lama hubungannya ya nanti sabar gitu. Memang di awal romantis tapi lama kelamaan dia bakalan malesan, cuek ini karena banyak masalah pribadi, masalah kerjaan, masalah dengan kamu, akhirnya komunikasi jelek, terganggu, banyak masalah. Itu yang membuat hubungan kalian tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi ya aku lihat sih kuat nantinya karena di sini kamunya
kamunya pinter ngejaga dianya, ngejaga perasaan, maksudnya ngehargain dia gitu ya. Dia suka gitu dengan cara kamu bersikap, itu yang bikin dia juga kayak ngerasa, kenapa ya kok sama kamu doang dia bisa kayak begini, bisa berubah, bisa nurut, ya. Tapi aku saranin sih memang kamu banyak berubah juga, karena kalau dikerasin orang yang jadi pasangan kamu akan lebih buruk sikapnya, tapi kalau dilembutin akan lebih baik. Tapi bolehlah marah sekali-sekali aja atau 2 kali aja, tapi itu pun juga untuk memberikan pelajaran yang dahsyat. Kalau dia kembali berarti emang jodoh, kalau tidak kembali ya udah, jangan dicari gitu kalau sudah marah besar ya. Yang penting udah minta maaf kalaupun emang bener gitu kata-kata yang kamu keluarkan dari ucapan pada saat marah. Tapi kalau kamu merasa kayak kasihan ya kamu minta maaf gitu, nggak apa-apa sih, nggak masalah, nggak ngerugiin kamu, nggak membuat kamu terhina juga loh teman-teman. Serius, asal kamu bisa menjaga diri kamu, membawa diri kamu. Jadi jangan sampai kamu merendahkan diri kamu terhadap dia. Merendahkannya apa? Jadi ngejar-ngejar dia gitu ya. Begini ya. Di sini mungkin ngejar-ngejar dia dalam arti kata kalau memang dianya udah nggak mau, tapi kalau di sini kan aku lihat dianya masih sayang gitu loh. Jadi kayak kamu itu nggak bakal gayung bersambut, nggak bakal dicuekin, tapi memang dia orangnya gengsi, nggak bisa duluan, males gitu guys, gerak tuh ten of sword, males karena kebiasaan-kebiasaan di awal hubungan ini jadi kayak begitu gitu loh ya. Beda sama orang yang udah nggak ada mau, nggak ada cinta ya pasti capek gitu ya. Kamu tahulah pokoknya harus berubah seperti apa, harus ngejar kayak gimana, tapi tidak menyarankan untuk jadi orang yang pengemis gitu ya. Jadi kamu harus bisa menempatkan diri kamu dengan cara melihat keseluruhan masalah yang sedang kamu hadapi, di mana salahnya, siapa tokoh utama yang bikin salah gitu ya, yang tersakiti siapa, disitulah pelajari. Tapi kalau memang dia udah keterlaluan ya udah, kamu nggak perlu lagi sampai berusaha gitu. Lihat ya apa yang terjadi. Kalau memang dia orang yang diperuntukkan buat kamu seperti yang aku bacakan ini, orangnya gengsian kayak gitu ya, orangnya memang cepet ngambekan, tapi dia itu sayang sama kamu lahir batin ya. Kayak kehilangan jantungnya sebelah gitu, kehidupannya sebelahnya ada di kamu yang bawa, jadi dia pasti cari kamu lagi. Itulah dia saat ini. Dan teman-teman tahu saat ini dia lagi nungguin kamu duluan, kan udah aku bilang. Orang yang tidak berkomunikasi ini dengan kamu, dia nggak bisa pergi teman-teman, walaupun ada pilihan lain ya, tapi dia lebih rela nungguin kamu sampai kamu bener-bener kembali, tapi dia nggak bisa duluan ya. Aku bilang tadi ya, dia bawa kayak gini loh, macem mungkin aja ya dia seorang pemimpin atau usianya jauh lebih tua dari kamu, atau dia memang seorang tokoh yang tempat orang curhat, tempat orang mencari solusi. Jadi dia kayak gengsi gitu buat duluan atau banyak dihormatin orang. Kamu juga ngehormatin dia dan ngehargain dia, tapi kayak dia tuh punya nama gitu di luar ya, di publik. Jadi dia tuh kayak ngerasa besar kepala sehingga dia kayak malu gitu buat duluan ke kamu, tapi dia nunggu. Dia nunggu teman-teman. Dia nggak akan ngelepasin hubungan kalian, enggak, marah doang iya, cuekin kamu iya, tapi dia nggak akan ngelepasin. Dia mantau kamu terus dari jauh. Three of Wands, sayang masih ada gairah juga di sini sih, soalnya yang membuat dia juga nggak bisa pergi. Kalau cinta nggak ada gairah, nggak bakalan sih, nggak bakalan kayak gini. Ini kan karena ada rasa kayak berapi-api di dalam jiwanya ya, ada hasrat, ada kehangatan di kamu yang dia incar gitu ya. Maksudnya gini loh, kamu ini bisa ngasih kebahagiaan gitu loh, jadi hangat kan hidupnya, hatinya, jadi nyaman dia dalam kehidupan sehari-hari, dapat perhatian, dapat cinta dari seseorang seperti yang dia impikan, yang dia mau gitu, perasaan yang dia pengen gitu, dari kecil nggak dapat perhatian kayak gitu, atau dari masa perjalanan hidupnya banyak penderitaan, terus di kamu dia dapetin semua. Jadi kayak kayak, "Oh ini nih orangnya nih," gitu, yang kayak gini, gitu. Jadi kayak aku ngelihatnya di sini memang ada sih pilihan-pilihan yang lain, kalaupun mau dia ini tidak setia gitu ya. Tapi yang aku lihat dia lebih memilih kamu, karena dia sudah melihat, sudah tahu siapa kamu di sini. Jadi dia kayak
Udah biarin aja deh kamu ngambek, kamu marah, ntar juga kamu balik lagi. Tapi kalau kamu memang udah terlalu jauh, nggak mau kembali, dia yang akan balik ke kamu. Karena harapan dia pengen bersatu sama kamu, teman-teman. Untuk saat ini ya dia dalam keadaan nggak bisa duluan, ya. Dia Aquarius, guys. Takut ditolak, takut diabaikan, takut nggak diterima, ya. Intinya gengsi sebenarnya, tapi sayangnya sama kamu luar biasa. Dan dia juga ya harapannya besar sih, ingin bersatu dengan kamu. Kita lihat button of the deck-nya tuh ya, dia pengen sampai ke pernikahan loh hubungan kalian. Aku ngeliatnya sih memang kepribadian dia baik sih, cuman ya wajar ya kalau suka ngambek, egonya parah gede banget, terus emang gak mau disalahin ya. Emang orangnya pinter sih guys, makanya dia kayak begini. Ini energi si Cancer ya, jago mungkin taktik atau segala macem, perasa banget gitu ya, cemburuannya besar, curigaannya juga, jadinya begini cepet ngambek. Tapi orangnya mah baik guys ya. Pergi-pergi cuma sebentar aja, marah juga cuma sebentar, paling lama ya 2 bulan dicuekin, ntar juga balik lagi. Nggak bakalan sampai lebih dari segitu kalau beneran masalahnya besar banget gitu ya. Kalau ada sampai ada menghadirkan orang ketiga, ada kesalahpahaman aja sih sebenarnya, tapi dia akan lebih memilih kamu. Kenapa? Susah. Susah orang-orang yang deket sama dia gitu ya. Misalkan nih kamu sama dia lagi jauh, deket sama orang-orang yang mungkin akan bisa ngehancurin hubungan kalian, itu nggak akan, teman-teman. Dia malah tetap ke kamu yang lebih istimewa, dijaga banget sama dia. Kenapa? Karena semua apa yang sudah kamu lakukan itu dia udah rasain tulusnya, dia paham kamu ini siapa gitu loh. Itu yang membuat dia akan kembali ke kamu, karena dia punya cinta. Ada energi twin flame ya di antara kalian, the lovers. Apapun saat ini mungkin masalahnya, dari arah manapun itu datangnya masalah, tapi tidak bisa memisahkan kalian karena emang saling mencintai sih di sini. Aku belum lihat energi kamu sih, tapi kalau lihat dari kartunya di sini kayak dia ini terbuai ya sama perhatian kamu. Dia butuh kamu gitu guys. The lovers guys ya. Sayang lahir batin lah. Maksudnya gini ya, jujurly ya, dia nggak ngejar kamu apa ya? Apa yang kamu miliki lah gitu. Dia nggak ngejar itu. Seperti itulah dia saat ini ya, orang yang sekarang ini kamu sama dia lagi nggak komunikasi. Oke teman-teman semuanya, kita lihat button of the deck-nya. Ada Ace of Cups. Hari ini dia lagi kangen banget sama kamu, pengen ketemu sama kamu, pengen komunikasi sama kamu, benar-benar lagi jatuh cinta lagi sama kamu. Jadi setiap kali kalian marahan, bertengkar kayak gini, ujung-ujungnya jatuh cinta lagi dia sama kamu. Iya, seperti itulah dia, cintanya nggak pernah habis. Emang gengsinya besar, tapi cintanya kepada kamu tidak pernah habis dan tidak pernah berubah ya. Kamu nggak bisa dibandingin dengan siapapun. Buat dia, kamu adalah yang terbaik dan yang terindah. Dan dia mungkin berterima kasih atas semua apa yang sudah kamu berikan, yang sudah kamu lakukan kepada dia. Karena dari kecil dia nggak pernah ngerasain kebahagiaan. Karena dari semenjak dia lepas dari orang tuanya juga dia nggak pernah ngedapetin kepercayaan yang begitu hebat, cinta yang tulus, pemberian yang terbaik yang kamu lakukan, yang kamu kasih ke dia, dan itu yang membuat dia ingin bertahan dengan kamu. Ya, teman-teman, apa yang terjadi? Dia akan ngehubungin kamu duluan nih. Gengsinya akan mencair. Tenang saja. Kamu yang menang. Oke, ini energi dari zodiak Scorpio, ada Taurus, ada Libra, Pisces, Gemini, ada Cancer, ada Aries, Aquarius, Scorpio, Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, Cancer, ada Taurus. Oke, kita lihat untuk inisialnya. Ada W, J, lalu O, N, A, M, I, K, E. Ada huruf R teman-teman, ada G, ada S, ada K, T, ada Q, F. Sudah teman-teman semuanya, mohon undur diri ya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf lahir dan batin.
ambil saja yang baiknya, buang yang buruknya. Makasih banyak udah hadir teman-teman semuanya, sehat selalu, semoga panjang umur dan murah rezekinya, amin. Teman-teman jangan ini ya, jangan terlalu dibawa terlalu dalam dipikirin. Hati-hati ya, jaga pikiran Anda, jaga perasaan, jangan sampai sakit ya. Karena kalau udah sakit emah itu susah ya teman-teman ya. Aura jadi jelek, terus juga berat badan nanti menurun, jadi kamu nggak kelihatan mempesona. Biarin aja lah, urusan cinta mah asikin aja gitu ya. Yang penting kamu tetap sehat ya, biar kamu bisa narik rezeki juga gampang. Kalau pikiran kamu semeraut, pusing gitu karena dia seperti ini gitu ya. Nanti yang ada kamu kalau mau apa-apa jadi susah, kepending semua karena kamu terhalang gitu sama perasaan yang sedih, melau, ruwet gitu ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Udahlah, asikin aja, ntar juga balik. Lihat aja tuh kartunya. Ada Ace of Cups, balik lagi. Kamu ini sangat berarti buat dia, teristimewa di hatinya. Dia tak akan tergantikan oleh siapapun. Oke? See you next video guys. Bye-bye semuanya.